Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Marsandra dengan NIM 2014080008, jurusan Tadris IPA Fisika A 2020, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol, Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi ulangan akhir semester Biologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MPD dengan topik evolusi. Perbedaan evolusi berdasarkan pandangan Darwin, Lamarck, dan Weismann. Yang pertama, evolusi berdasarkan pandangan Darwin. Darwin menyatakan bahwa evolusi berlangsung karena adanya proses seleksi alam atau natural selection. Yang kedua, evolusi berdasarkan pandangan Lamarck. Lamarck menyatakan bagian tubuh makhluk hidup dapat berubah bentuk baik ciri, sifat, dan karakternya karena pengaruh lingkungan hidup. Yang ketiga, evolusi berdasarkan pandangan Weismann. Proses yang menyangkut seleksi alam terhadap faktor genetika. Materi yang kedua, tahapan asal mula kehidupan berdasarkan teori Darwin. Tahapan asal mula kehidupan berdasarkan teori Darwin. Yang pertama, teori abiogenesis menyatakan bahwa asal mula organisme hidup adalah karena zat yang tidak hidup atau merupakan kejadian spontan. Yang kedua, teori biogenesis yaitu menyatakan bahwa asal-usul kehidupan adalah karena sel-sel hidup yang sudah ada sebelumnya atau suatu organisme. Yang ketiga, teori evolusi menyatakan teori yang membahas berbagai makhluk hidup dapat berkembang asal-usulnya serta keterkaitan genetik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Materi yang ketiga yaitu proses terbentuknya fosil sebagai bukti kehidupan di masa lalu. Ada beberapa langkah terjadinya fosil, diantaranya yang pertama, ada organisme yang telah mati atau terkubur. Seperti yang kita ketahui bahwa fosil terjadi karena adanya sisa-sisa mikroorganisme yang telah mati atau terkubur. Yang kedua, jasad dari mikroorganisme tersebut terkubur di daerah yang minim dengan oksigen. Setelah adanya mikroorganisme yang mati, jasad dari makhluk yang telah mati tersebut akan tertimbun. Terbentuknya jasad ini berada di daerah yang minim akan oksigen atau di daerah yang sedikit kandungan oksigennya. Yang ketiga, terjadi dalam waktu yang lama. Setelah suatu proses yang terjadi, fosil ini adalah jasad yang tertimbun dalam jangka waktu yang lama. Materi yang keempat yaitu bentuk-bentuk kehidupan yang pernah ada di muka bumi berdasarkan temuan fosil. Yang pertama, masa Arkaikum. Masa ini merupakan masa yang tertua, diperkirakan pada 2,5 miliar tahun yang lalu. Keadaan bumi masih labil, masih menyerupai gumpalan bola gas, dan kulit bumi juga masih dalam pembentukan. Yang kedua, masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Kondisi bumi sudah lebih stabil. Secara berangsur temperatur bumi mendingin dan mulai terlihat adanya tanda-tanda kehidupan makhluk bersel satu atau mikroorganisme. Yang ketiga, masa Mesozoikum. Masa ini disebut juga masa sekunder. Diperkirakan berlangsung 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Bumi sudah semakin stabil dan mulai muncul beberapa hewan bertubuh besar seperti berbagai jenis hewan reptil, contohnya
contohnya dinosaurus dan gajah purba atau mamut. Yang keempat, masa Neozoikum. Pada masa ini, hewan berukuran besar sudah mulai jauh berkurang. Masa ini dibedakan menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Materi yang kelima, kelemahan teori evolusi secara ilmiah. Harun Yahya menjabarkan ada dua bukti ilmiah yang mengatakan bahwa evolusi adalah sebuah kebohongan. Bukti yang pertama yaitu evolusi tidak mampu menjelaskan bagaimana unsur protein dihasilkan karena sebuah protein merupakan unsur paling penting dalam makhluk hidup. Tidak mungkin muncul dengan sendirinya dan membutakan protein lain agar dapat menciptakan protein baru. Yang kedua, dari fosil menurutnya tidak ada fosil yang menghubungkan suatu makhluk hidup dengan nenek moyangnya. Materi yang keenam yaitu 3 rekayasa yang dilakukan oleh pendukung teori evolusi Darwin. Yang pertama, August Weismann. Menurutnya, evolusi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap faktor genetika suatu organisme. Variasi yang diwariskan induk kepada keturunannya diatur oleh faktor genetik, bukan faktor lingkungan. Yang kedua, Thomas Henry Howley. Ia mendukung teori evolusi Darwin karena tidak memberikan kepercayaan pada teori lain. Ia mencetuskan paham agionisme yang menyatakan bahwa manusia tidak akan pernah bisa mengetahui apakah Tuhan itu ada atau tidak. Yang ketiga, Dr. Haji Scott. Ia menyatakan teori evolusi datang untuk menjadikan sebuah teori lain. Materi yang ketujuh yaitu bukti-bukti ilmiah yang membenarkan ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan makhluk hidup. Al-Quran telah menegaskan bahwa manusia diciptakan secara khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Sad ayat 71 sampai 72 yang artinya, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Kemudian dalam Al-Quran kita mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan penciptaan manusia ini dengan menggunakan kata qad yang sebelumnya didahului oleh huruf lam yang memiliki fungsi penegasan atau lam takkid. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.